هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan yang kedua, juga saya ucapkan terima kasih kepada pengurus DKM Masjid Baitul Ma'mur yang telah memberikan fasilitas bagi kita semua untuk adanya kajian di malam yang berbahagia ini. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas satu poin berkaitan dengan apa yang harus kita tahu tentang agama ini, adalah al-bawa'its lil khulasi minadz dzunub, yaitu bentuk-bentuk motivasi bagi setiap mukmin untuk bisa menjauhkan diri dari setiap dosa. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya setiap mukmin, setiap muslim dalam fitrahnya ingin untuk melepas diri dari setiap bentuk kemaksiatan. Setiap di antara kita ingin jauh dari maksiat dan tidak ingin melakukan maksiat. Tetapi tidak semua orang yang punya cita-cita ingin jauh dari maksiat dan tidak ingin melakukan maksiat, dalam kenyataannya dia bisa melakukan ataupun dia bisa meninggalkan maksiat. Banyak di antara kita yang tetap terjerumus kepada maksiat. Banyak di antara kita yang tetap melakukan maksiat. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin apa saja ataupun hal-hal apa saja yang bisa mendorong kepada setiap mukmin, kepada setiap muslim untuk dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, dia mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah, dilarang Allah Ta'ala. Begitu banyak disebutkan oleh para ulama, tapi disebutkan di kesempatan malam hari ini poin-poin penting yang saya ingin sebutkan. Poin yang pertama yang saya ingin sebutkan di kesempatan malam hari ini adalah ma'rifatu haqiqatin nafs. Poin yang pertama yang wajib kita pahami dan wajib kita ketahui bagaimana kita itu bisa meninggalkan maksiat, menyelamatkan diri dari maksiat, menjauhkan diri dari maksiat, adalah mengetahui hakikat jiwa manusia, mengenali hakikat manusia itu sendiri, yaitu jiwa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran hati manusia dan jiwa manusia itu memiliki tiga.
yaitu nafsul mutmainnah, nafsun amaratun bisu, nafsul lawwamah. Bahwa setiap manusia senantiasa bergejolak pada jiwanya 3 kekuatan. Yang pertama, nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, yakni an-nafs al-mailu ilal haq, yaitu jiwa yang condong kepada kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Sedangkan yang kedua, nafsun amaratun bisu, yaitu jiwa yang condong kepada maksiat, jiwa yang condong kepada hawa nafsu. Qala Allah Ta'ala, inna nafsa la amaratun bisu, sesungguhnya jiwa senantiasa bergejolak amarah kepada keburukan. Sedangkan yang ketiga adalah nafsul lawwamah, itu jiwa yang guncang, jiwa yang bimbang. Allah berfirman, fala uqsimu bi nafsil lawwamah. Wa qala Allah Ta'ala fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Para ulama mengatakan siapa di antara kita yang mengenali dirinya, mengenali jiwanya, maka dia akan mampu mengendalikan jiwanya. Manusia tidak seperti malaikat, yang mereka hanya condong kepada kebenaran, yang mereka tidak diberikan hawa nafsu kepada kemaksiatan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Juga manusia tidak seperti iblis laknatullah, yang mereka condong kepada buruk saja. Tapi manusia adalah memiliki condongan kepada kebenaran, diberikan nafsu kepada maksiat, kepada penyimpangan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, dan ketahuilah bahwa jiwa manusia dalam setiap saatnya, dalam setiap detik, menit, jam, dan seterusnya, itu bergejolak 3 kekuatan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah yang mungkin kita mengenalnya adalah surah Asy-Syamsu, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah berfirman, qad aflaha, sungguh telah beruntung, man zakkaha, siapa yang mampu mensucikan apa? Jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh tentunya celaka. Man dassaha, siapa yang mengotorinya. Maka ketika seorang mukmin mengetahui bahwa jiwanya memiliki 3 kekuatan, terkadang jiwa manusia itu condong kepada hak, terkadang menguat condong kepada syahwat, terkadang dia itu bimbang, galau, condong kepada hak, condong kepada kebenaran, condong kepada syahwat dan maksiat. Maka orang yang tahu tentang jiwanya, dia akan mampu mengendalikannya, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tadi. Karena dia akan yatafatton wa yaqdah, dia akan hati-hati
dia mengetahui bagaimana mengendalikan dirinya. Kalau orang yang tidak mengetahui jiwanya bahwa ada bagian condong kepada syahwat, condong kepada maksiat, condong kepada keburukan, maka dia akan lalai di saat seperti itu. Nah, ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua yang wajib bagi setiap mukmin mengetahuinya agar dia bisa istiqomah kepada hak adalah anna lil insan aduan wa huwa syaitan. Yang kedua, bahwa wajib kita mengetahui bahwa bagi manusia itu ada musuh, yaitu syaitan. Yang mereka punya tugas atau mereka adalah punya perencanaan untuk menyesatkan orang-orang beriman, untuk menyesatkan orang-orang yang berada di jalan yang lurus, untuk menyesatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi setiap mukmin, setiap muslim wajib tahu bahwa kita punya musuh. Yang musuh itu kita tahu adalah iblis laknatullah. Yang mereka itu tidak menyenangi jika manusia itu bertakwa, jika manusia itu beriman, jika manusia itu bertauhid, jika manusia itu melaksanakan taat. Mereka benci sekali. Dia adalah benci sekali. Dan mereka punya perencanaan, punya langkah-langkah untuk menyesatkan orang-orang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 16 ayat 17, Allah berfirman, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Wala tajidu aktsarahum syakirin." Allah berfirman, dengan sebab engkau, kata syaitan, kata iblis, telah mencap aku adalah sebagai hamba yang durhaka, maka benar-benar aku akan menghalangi orang-orang yang berada di jalan yang lurus, akan menggoda mereka, datang dari depan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri, sehingga engkau tidak mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur, menunjukkan kebanyakannya tidak bersyukur. Dan dalam ayat yang mulia ini Allah memperingatkan kita bahwa barang siapa yang kepada Allah, barang siapa yang akan menuju kepada keridhaan Allah, barang siapa yang ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka kita akan digoda oleh iblis laknatullah, akan digelincirkan oleh iblis laknatullah, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, orang mukmin yang tahu kepada kaidah yang kedua ini, dia tidak akan lalai dengan semua tipu daya syaitan. Dia akan senantiasa terjaga dirinya. Artinya terjaga dalam arti senantiasa dia tidak lalai, senantiasa siap, senantiasa kuat, memiliki kesabaran, memiliki keteguhan ketika mereka berjalan menuju taat kepada Allah. Karena dia tahu bahwasanya iblis laknatullah akan menggelincirkannya, akan menggodanya dari depan, meragukan akhirat, dari belakang menghiasi dunia, sehingga menimpa kepada kita penyakit yang dinamakan wahan, hubud dunya wa karahiyatul maut. Akan datang dari kanan, yaitu tentang meragukan agama kita. Mereka membuat syubhat, mereka mencoba untuk
menjadikan kita samar kepada agama kita. Dan dari kiri mereka akan menghiasi setiap bentuk-bentuk maksiat. Mereka akan masuk lewat pintu-pintu. Bagaimana menggelincirkan orang-orang yang beriman. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah menyebutkan bahwa syaitan laknatullah menggelincirkan orang beriman dengan punya tahapan. Seperti disebutkan, tahapan pertama mengajak manusia untuk kufur. Jika tidak mampu, maka mereka menyeru manusia agar melakukan bid'ah. Jika tidak mampu, maka mereka mengajak manusia untuk melakukan dosa besar. Jika tidak mampu, maka mereka mengajak manusia untuk melakukan terus-menerus dalam dosa kecil. Kalau tidak mampu, maka mereka mengajak manusia untuk berlebih-lebihan dalam perkara yang boleh, yakni al-mubalaghatu fil mubahat. Jika tidak mampu, maka syaitan juga masih punya pintu. Syaitan laknatullah mencari pintu lain. Itu orang-orang beriman itu dilalaikan hal-hal yang afdal, dia melakukan hal yang di bawahnya. Hatta bentuk-bentuk amal. Mungkin kita konsentrasi kepada hal-hal yang tidak penting dan bukan urgen dalam agama ini. Kita melakukan hal-hal yang bukan bagian terpenting, sehingga hal-hal yang penting terlalaikan. Dan itu syaitan laknatullah. Maka orang yang tidak mengetahui bahwa syaitan laknatullah punya langkah-langkah, punya rekayasa, punya pintu-pintu, punya langkah-langkah bagaimana menggelincirkan orang beriman, maka tidak mungkin dia akan istiqomah dalam perintah Allah dan mampu mengekang dirinya dari setiap bentuk maksiat. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah poin yang kedua yang menjadikan seorang mukmin akan lebih mampu mengendalikan dirinya karena dia tahu di sana ada musuh. Yang ketiga, di antara poin yang sangat penting bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim, dia mampu mengendalikan dirinya untuk meninggalkan maksiat adalah al-iman bil hayati ba'dal maut. Al-imanu bil sawabi wal iqab. Poin yang ketiga di antara poin yang sangat penting bagi setiap mukmin untuk bisa mengendalikan dirinya, menahan dirinya dari setiap bentuk-bentuk kemaksiatan, dia mengetahui bahwa setelah kematian ada kehidupan. Itu beriman kepada hari kiamat, beriman kepada yaumul akhir, al-iman bi adzabil qabri wa naimiha, al-iman bi arasatil qiyamah, al-iman bi sirat, al-iman bil hisab, al-iman bil mizan, al-imanu bil jannati wan nar. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang sangat penting bagi setiap kita bahwa setelah kematian ini ada kehidupan. Dan kehidupan ini kehidupan yang panjang, kehidupan yang abadi. Berbeda dengan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, bukan kehidupan yang abadi. Setelah mati ada kehidupan. Ketika orang mukmin tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan setiap kebaikan akan ada balasan kebaikan, dan setiap keburukan akan ada balasan keburukan. Maka setiap mukmin tahu ketika akan melakukan maksiat
ketika dia akan durhaka kepada Allah Ta'ala, maka dia mengetahui bahwa setelah kematian ini ada kehidupan yang abadi, yang mana setiap bentuk kemaksiatan itu akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 13 pada ayat 14, Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul adzim wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin." Kita wajib mengetahui bahwa taat dan maksiat ada balasannya setelah kita itu meninggal dunia, setelah kita mati. Allah menjelaskan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke surga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itu keberuntungan yang besar. Dan barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasannya, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka. Di dalamnya terdapat adab yang pedih. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap kita akan melakukan sesuatu, kita ingat bahwa ada balasan setiap apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu, setiap mukmin akan digerakkan untuk melakukan sesuatu bentuk taat ataupun bentuk maksiat dengan ma'rifat awaqib minal amal. Di mana para ulama mengatakan orang akan bergerak kepada satu perbuatan, ima perbuatan itu taat, ima perbuatan itu maksiat, dengan pengetahuan orang itu kepada ujung dari apa yang kita perbuat. Kalau orang itu tahu bahwa setiap bentuk taat akan mendapatkan pahala, dan setiap bentuk maksiat akan mendapatkan hukuman Allah Ta'ala, maka setiap di antara kita akan menjadikan kuat dalam melaksanakan perintah Allah, menjadi sabar dalam setiap melaksanakan perintah Allah, mampu untuk memikul bebannya, mampu untuk memikul kesulitannya, mampu untuk memikul tantangannya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, karena kita tahu bahwa Allah akan memberikan pahalanya. Dan ketika orang itu akan melakukan maksiat, maka dia pun merenung apa yang Allah akan berikan kepada orang tersebut ketika dia melakukan maksiat, dari azab, ancaman setelah kematian, baik di alam kubur atau di arasatil qiyamah, atau ketika berada di atas jembatan, ataupun nanti di neraka. Kita lihat baginda Rasulullah SAW menyebutkan tentang azab kubur. Dari mulai mungkin dari amal yang tidak lepas dari kehidupan kita, yaitu ghibah dan namimah. Qala Nabi SAW, qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, marra Nabi sallallahu bi qabraini wa qala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban bi kabir fa amahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa kana al-akharu la yastatiru minal bauli. Nabi sallam melewati dua kuburan, seraya beliau berkata, benar-benar dua penghuni kubur ini sedang diazab, dan keduanya diazab dalam pandangan dia bukan karena dosa besar, atau menurutnya bukan dosa besar. Adapun yang satu karena dia melakukan namimah, melakukan ghibah. Yang satunya lagi ketika qada hajat tidak membersihkannya. Lihat di sini bahwa Nabi SAW menyebutkan dosa orang yang melakukan ghibah, dosa orang yang melakukan namimah, dan dosa orang yang tidak membersihkan zakarnya ketika dia qada hajat. Allah Ta'ala menyebutkan begitu dahsyatnya. Nabi SAW menyebutkan begitu dahsyatnya azab di alam kubur. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan,
Dalam potongan hadis, fa amal munafiqu, adapun orang munafik ketika ditanya madza ta'rifu bi hadzal rajul qala hahu sami'tu nas yaqulu kadza wa kadza. Ketika orang-orang yang munafik ditanya, apa yang kau tahu tentang orang ini, yaitu Muhammad SAW, maka dia berkata hahu. Dia berkata, aku mendengar orang mengatakan ini dengan ini. Faduriba bimitraqatu min hadidin wa yasihu sayhatan yasma'uhu kullu man fis wal ard illa thaqilan al insan wal jin. Nabi SAW mengatakan, lalu dipukullah oleh palu dari besi, lalu menjeritlah dia dengan jeritan yang sangat dahsyat, jeritan yang sangat kencang, terdengar oleh seluruh penghuni langit dan bumi kecuali jin dan manusia. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang dahsyatnya azab kubur bagi orang-orang yang mereka kufur kepada Allah, orang-orang yang mereka munafik, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Lihatlah orang-orang kafir, atau mau diganti dengan muslim. Lihat di sini azab bagi orang-orang kafir yang mereka ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulnya. Mereka menjerit, dipukul dengan palu dari besi. Lihat orang-orang ketika di Arasatil Qiyamah. Dari mungkin perkara-perkara yang kita anggap sepele, dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah dosa orang yang meminta-minta, orang yang hidup tidak ingin kerja, orang yang hidup tidak ingin keluar keringatnya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Man sa'alan nasa takathuran ya'ti yaumal qiyamati laisa fi wajhihi qit'atun minal lahmin. Siapa yang meminta-minta kepada orang dengan sering, maka nanti yaumal qiyamah akan dibangkitkan di Arasatil Qiyamah, wajahnya tidak berdaging. Azab itu. Man dhalama qaida sibrin minal ardi tawaqu yaumal qiyamati bisami aradin. Siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang dengan cara yang zalim, maka Allah akan mengalungkannya dengan 7 lapis bumi. Azab ya. Setiap orang melakukan dosa, maka akan ada ancamannya. Sampai seorang suami yang memiliki 2 istri atau lebih, tapi dia tidak adil. Bahkan umumnya ya, di samping bahwa ta'adud adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi SAW, disyariatkan oleh dinul Islam, disyariatkan di dalam Al-Quran, nikah lebih dari 1. Tapi banyak orang yang melakukan nikah lebih dari 1 tidak melakukan keadilan, atau bukan, bahkan mungkin melakukan kebaikannya juga tidak natural. Ya, diancam sama istri pertama baru dia sedekah, diancam sama istri yang kedua baru dia baik sama istri kedua, diancam sama istri yang ketiga baru dia baik pada istri yang ketiga. Anaknya mengancam, baru dia baik kepada anaknya. Kalau tidak diancam sama anaknya, tidak diancam sama istrinya, dia tidak melakukan apa yang semestinya, berbuat baik kepada istri dan anaknya. Maka apa kata Nabi SAW? Man kana lahu zawjatani famala ila ahadihima ya'ti yaumal qiyamati wasiquhu ma'ilun. Siapa yang memiliki 2 istri dan dia condong kepada salah satunya, maka nanti yaumal qiyamah akan dibangkitkan dalam kondisi dia miring jalannya. Orang-orang yang memakan riba, dalam surah Al-Baqarah telah dijelaskan bahwasanya mereka akan dibangkitkan bagaikan orang yang kena rasukan syaitan, jalannya tertati-tati, darahnya terseret. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap mukmin ketika dia akan melakukan maksiat, maka dia tadabbur, tafakur dengan ayat-ayat ancaman, dengan hadis-hadis ancaman, bahwa setiap dosa itu akan menyebabkan bagi setiap mukmin ancaman. Ya. Maka akan mengekang dirinya, maka akan menjadikan dirinya adalah sabar
untuk tidak melakukan maksiat. Sabar dalam taat. Mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa? Karena apa yang kita lihat di sini adalah sebuah kenikmatan. Maka akan menjadi sebuah adab nanti yaumul qiyamah. Ini yang kedua. Ayat-ayatnya tinggal teliti. Maaf, yang ketiga. Yang keempat. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang akan menjadikan seorang mukmin itu jauh dari maksiat, fawatul khair. Ingat bahwa maksiat itu akan menyebabkan hilangnya banyak kebaikan. Kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita akan hilang sedikit demi sedikit setiap kita melakukan maksiat. Dan di antara poin yang sangat penting, kebaikan adalah bukan kebaikan dunia dalam arti mungkin orang kaya jadi miskin, orang yang punya jabatan hilang jabatannya. Mungkin itu adalah sesuatu yang bukan masalah besar. Walaupun tentunya itu adalah bagian yang merupakan ancaman Allah kepada seorang hamba. Tapi ingat, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang harus kita ingat, kebaikan yang akan hilang adalah dua poin penting. Selain poin yang berkaitan dengan dunia. Apa? Hilangnya tentang hakikat iman. Hilangnya tentang hakikat kesempurnaan iman. Dan akan hilangnya pahala dari amal kita. Lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam iman yang sempurna. Dan tidaklah seseorang peminum khamr ketika dia meminum khamr dalam iman yang sempurna. Dan tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri dalam iman yang sempurna. Az-zani wasyaribul khamr wasarik fasik zalim asi fajir. Dia tidak dikatakan mukmin yang sempurna. Maka setiap orang itu melakukan maksiat, maka cacat imannya, cacat nikmat yang besar itu iman. Dan cacatnya iman itu akan berkurang, akan ternodai imannya dengan seukuran bentuk maksiatnya. Karena maksiat itu ada kabair, ada sagoir, ada dosa besar, ada dosa kecil. Orang yang menunaikan zina tidak dikatakan mukminul kamil, tapi dia dikatakan mukmin asi, mukmin pelaku maksiat, mukmin fasik, mukmin fajir. Orang yang minum khamr dikatakan mukmin fajir, bukan mukmin yang sempurna. Maka hilanglah kesempurnaan tentang imannya. Hilang label kesempurnaannya. Dia turun kepada sifat-sifat yang itu dibenci Allah. Fasik, asin, fajir, zalim. Kemudian juga orang-orang yang melakukan maksiat itu, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu bisa menghilangkan kesempurnaan iman tadi. Dan ingat bahwa akan menghapus kebaikan. Baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi SAW, la a'lamanna aqwaman min ummati
ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsali jibali tihama bayda fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Qala Thauban, ya Rasulullah sibhum lana jilil lana manhum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innakum ikhwanukum min jildatikum ya'khuduna minal laili kama ta'khudun wa nalakinnakum aqwamun idza khalau bi maharimil intahaquha. Nabi sallallahu mengatakan, benar-benar aku akan memberitahu kalian tentang sekelompok di antara umatku. Siapa katanya mereka? Orang-orang yang nanti yaumul qiyamah membawa kebaikan sebesar gunung Tiamah yang berwarna putih. Lalu Allah Ta'ala menjadikan amal-amal mereka bagaikan debu-debu yang mengepul. Jadi orang yang membawa amal besar di hari kiamat, tapi Allah menjadikan tidak ada timbangannya nanti yaumul qiyamah, bagaikan debu-debu yang mengepul. Lalu Thauban berkata, para sahabat bertanya, sebutkan sifat mereka kepada kami agar kami tidak termasuk mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Mereka adalah berkulit seperti kulit kalian. Bahkan mereka mengambil sebagian malam sebagaimana kalian mengambil sebagian malam. Artinya untuk berzikir, sholat. Tapi apa yang menjadikan mereka seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, satu kaum apabila mereka kembali kepada apa yang diharamkan Allah, maka mereka melanggarnya. Mereka melakukan maksiat. Ketika mereka datang kepada maksiat, mereka melakukan maksiat. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang ulama yang berkata, artinya yang bernama Qatadah Ibnu Di'amah Abul Khattab Sadusi, beliau berkata, man istata'a minkum alla yubtila amalan solihan amilahu bi amalin sayyi'in falyaf'al fa innal khaira yansahu asyarra wa inasyarra yansahul khaira. Kata beliau, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk tidak membatalkan pahala amal kebaikannya dengan keburukan, lakukan. Kenapa? Karena setiap kebaikan menghapus keburukan, dan setiap keburukan akan menghapus apa? Kebaikan. Nah, di sini renungannya sederhana. Ketika kita melihat kemaksiatan dan hati kita condong, dan manusiawi, setiap orang melihat bentuk maksiat sesuai dengan hawa nafsu. Tapi ketika kita akan melakukannya, renungkan. Pertama, kalau kita menganggap banyak amal, kita punya sholat, kita punya puasa, kita punya sedekah, kita punya umroh, kita punya haji, kita punya yang lainnya. Ingat bahwa semua apa yang kita akan lakukan akan hilang pahalanya, akan hilang ganjarannya dengan setiap maksiat yang kita perbuat. Apalagi tatkala kita merasakan diri kita hanya sedikit sekali maksiat, maaf, sangat sedikit sekali taat kita, sangat sedikit sekali amal kita. Bagaimana mungkin kita akan menghilangkan barang yang sedikit dengan maksiat kita? Orang yang banyak saja hilang, apalagi yang sedikit amalnya. Maka ketika kita tahu seperti ini, kita akan mengekang diri dari setiap bentuk maksiat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang rugi? Ada sahabat yang mengatakan orang yang rugi adalah orang yang tidak punya uang perak, tidak punya uang emas, dan tidak punya apa-apa. Maka Nabi SAW mengatakan bukan, orang yang rugi, orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya. Tapi orang tersebut qad satama hada wa qadafa hada wa daraba hada wa akhala madhada wa qatala hada. Tapi orang ini melakukan bentuk-bentuk kedoliman, bagian-bagian dari maksiat, membunuh, memukul, menuduh orang, mengambil harta orang. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, wa yahud hada min hasanatihi wa yahudu hada min hasanatihi. Si fulan ini mengambil kebaikan yang ini, si fulan lagi mengambil kebaikan yang ini, semuanya. Hatta idza faniyat min hasanatihi, sehingga tatkala tidak tersisa dari kebaikan dia, maka kejelekan orang-orang yang dizaliminya
melemparkan dosa kepada dia. Faturiha ilan nar, maka dia dimasukkan ke neraka. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap mukmin mesti tahu ya, bahwa setiap maksiat ini akan menghilangkan kebaikan kita. Apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat dari kebaikan akan hilang dengan keburukan-keburukan ini. Yang kelima, poin yang kelima, zawalu ni'am atau nikmati bisababiha. Bahwa di antara yang bisa mengekang seorang mukmin akan melakukan maksiat, ingat, hilangnya nikmat dengan sebab maksiat. Jadi hilangnya nikmat dengan sebab maksiat itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita akan hilang, akan sirna, akan diangkat oleh Allah Ta'ala, akan diambil oleh Allah Ta'ala setiap kita melakukan maksiat. Ya. Saya akan berikan contoh bukan masalah dunia ya. Kalau masalah dunia jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bukan poin yang paling pokok ya. Sebab Allah terkadang menguji hati kepada orang yang bertakwa dengan dunia ini. Dan juga bukan sebagai tanda bahwa Allah Ta'ala mencintai orang, Allah akan meluaskan dunianya. Dan bukan sebagai pertanda Allah benci kepada hambanya, Allah Ta'ala menyedikitkan dunianya. Dunia diuji siapa saja. Maka bukan bahasan pokok. Walaupun maksiat terkadang menghilangkan nikmat dunia ini. Tapi itu bukan bahasan pokok. Tapi saya ingin menjelaskan bagian terpenting. Hilang nikmat apa yang ada dalam tubuh kita. Lihat baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam beberapa hadis, dan kita tahu bahwa ya, manusia ini punya 3 wi'a. Manusia ini seolah-olah punya 3 bezana. Yang pertama maidah, isinya adalah at'imah wa asyribah. Yang pertama adalah lambung, yang isinya makanan dan minuman. Ya. Yang kedua wi'a yang dinamakan al-qalbu, hati. Yang ketiga yang dinamakan dimag, kita menamakannya otak. Ya. Akal sehat, kemudian ruh. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan Allah menciptakan semuanya. Menciptakan semua itu. Lalu Allah Ta'ala menciptakan semua unsur dari badan kita. Pendengaran, penglihatan, anggota badan, sendi-sendi. Lalu lihatlah kepada 3 hadis ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, likuli sulami min sulami bani Adam sadaqah, at-tasbihu sadaqah, wa tahmidu sadaqah, wa tahlilu sadaqah, wa takbiru sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nabi SAW mengatakan setiap persendian Bani Adam ada sedekahnya. Jadi artinya kita bisa melakukan bentuk ketaatan dengan semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa jasad kita, berupa tubuh kita, dari setiap persendian ini. Mengatakan subhanallah sedekah. Mengatakan alhamdulillah sedekah. Mengatakan Allahu Akbar sedekah. Mengatakan la ilaha illallah sedekah. Dan Nabi SAW mengatakan, dan dari bagian daging yang kamu miliki ada sedekah. Umirtu an assuda bisab'ati a'dhamin fa asyaru ila wajhi wa anfihi wa ila yadayhi wa ila rukbatayhi wa ila atrafi qadamaihi. Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan, dengan jidat, dengan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari-jari kaki.
Semuanya adalah kebaikan. Maka manusia akan menjadi sehat ketika semua anggota badan itu dipakai taat kepada Allah Ta'ala. Tapi akan menjadi rusak ketika dia itu maksiat. Qala Nabi SAW, tu'radul fitan ala bani Adam kama tu'radul yani alal hasir yang udan-udan. Nabi SAW mengatakan akan dicampakkan fitnah, ujian berupa syubhat ataupun maksiat kepada setiap jiwa manusia, pada setiap manusia. Maka Nabi SAW mengatakan, maka hati yang mana saja yang dia itu menghadap kepada fitnah, maksiat, maka akan ditulis dalam hatinya titik hitam. Sehingga jadilah hatinya itu bagaikan belanga yang kena, artinya tempat masak seperti kuali dan sebagainya, menjadi hitam kelam, sehingga tidak bisa memisahkan hak dengan batil. Dan hati yang mana saja yang dia berpaling dari fitnah, maka akan ditulis di dalam hatinya titik hitam, titik putih, sehingga bagaikan kertas yang bersih. Dia bisa mengetahui hak dengan batil. Maka lihat kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa dalam hadis ini juga menjelaskan setiap manusia melakukan bentuk maksiat, maka akan hilang bagian fungsi-fungsi nikmat kehidupannya, nikmat jiwanya, nikmat tangannya, nikmat matanya, nikmat telinganya, nikmat hatinya. Karena tidak punya ainul basirah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun la mahala. Pada hadis yang ketiga Nabi SAW mengatakan akan ditulis bagi setiap Bani Adam dosa zina. 2 mata melihat, 2 telinga mendengar, 2 tangan meraba, 2 kaki berjalan, hati berhayal dan mengamalkannya. Mata melihat yang maksiat, maka akan semakin berubah matanya dari fungsinya, hilang nikmat basirahnya. Orang mendengar perkara maksiat, yang didengar musik, yang didengar nyanyian, itu beda fungsi telinganya dengan orang yang mendengar Quran, orang yang mendengar nasihat, beda. Tangan meraba, bersalaman dengan yang bukan mahram, menyentuh yang bukan mahram, memegang perkara yang haram, berjalan, semuanya fungsinya akan berkurang. Dan nikmat Allah Ta'ala akan hilang dari dia. Bukan sekedar nikmat dunia ya, tapi nikmat fungsi apa yang Allah Ta'ala fungsikan kepada kita. Maksiat ini akan mencacati semua kebaikan. Maksiat ini akan mencacati setiap bentuk-bentuk apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa nikmat. Apalagi tentang nikmat yang lain tadi, nikmat dunia, tapi ini bukan pokok bahasanya. Karena sesungguhnya orang beriman terkadang juga diuji dengan itu. Nah ini wajib kita tahu ya. Jadi kalau antum, kalau saya, kalau kita sekarang baca Quran letih, dengar taklim letih, itu pertanda bahwa mata kita terlalu banyak maksiat, telinga kita terlalu banyak maksiat, tubuh kita tidak mampu sholat lama, jidat kita tidak mampu sholat lama. Kenapa? Karena semuanya adalah terkena noda maksiat ya. Kenapa kita berat melakukan sedekah, melakukan semua kebaikan? Karena telah ternoda ya. Karena jiwa yang sehat dari semua maksiat, maka begitu gampang ketundukannya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai dari sesuatu yang haram, maka menunjukkan kepada setiap perkara yang haram. Oleh sebab itu baginda Rasul mengatakan dalam hadis, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdu ilal jannah ilan nar. Nabi SAW mengatakan, hendaklah kalian bersikap jujur, karena jujur akan mengantarkan kalian untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan mengantarkan Anda ke surga. Dan hati-hati dengan dusta, karena setiap dosa mengantarkan Anda kepada keburukan, dan keburukan mengantarkan Anda ke neraka.
Lihat di sini konsekuensinya. Yang keenam, kita sebutkan 7 poin ya, di waktu yang mulia ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang keenam, di antara poin yang sangat penting bagi setiap mukmin agar dia mengetahui kenapa dia bisa mampu meninggalkan maksiat dan apa yang menjadi motivasi utama. Ingat ya, bahwa Allah Ta'ala akan mengganti dari segala sesuatu yang kita tinggalkan dari bentuk maksiat, diganti dengan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Allah akan mengganti dari setiap apa yang kita tinggalkan dari bentuk maksiat, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Siapa yang mengambil bagian di dunia ini yang dilarang Allah, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan bagi dia nanti yaumul qiyamah. Lihat dalam surah An-Nazi'at, Allah berfirman, "Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Maka barang siapa yang takut maqama rabbih, maqama rabbih mencakup semua. Siapa yang takut dengan syakratul maut, siapa yang takut dengan alam kubur, siapa yang takut dengan arasatil qiyamah, siapa yang takut dengan hisab, siapa yang takut dengan mizan, siapa yang takut dengan sirat, dan siapa yang takut dengan neraka. Karena Allah Ta'ala menegakkan keagungannya, kebesarannya. Dan siapa yang takut dengan kebesaran Allah Ta'ala dan dia mampu menahan jiwanya dari setiap perkara maksiat, maka baginya adalah surga. Yang kita tahu surga ini mengalir di bawahnya sungai. Salah satunya apa? Ingat, siapa yang di dunia ini meninggalkan khamr, maka Allah Ta'ala akan memberi baginya adalah khamr yang tidak memabukkan nanti yaumul qiyamah. Dan siapa yang mengkonsumsi khamr di dunia ini, maka dia tidak akan mendapatkan khamr yang tidak memabukkan nanti yaumul qiyamah. Tidaklah kita mengetahui dalam surah Muhammad ayat 15 Allah mengatakan perumpamaan surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, sungai yang rasanya tawar, sungai yang dalamnya isinya air susu, dan sungai yang isinya adalah khamr yang tidak memabukkan, dan sungai yang isinya air madu yang murni. 4 sungai disediakan. Maka Nabi SAW mengatakan, man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurrimaha fil akhirah. Jadi siapa yang minum khamr di dunia ini dan dia tidak bertaubat, maka Allah akan mengharamkan baginya khamr nanti yaumul qiyamah. Jadi sengsara sekali. Allah Ta'ala berfirman, Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain, ini tentang emas. Beliau mengatakan, la ta'kulu wa la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian minum atau makan pada bezana emas atau perak, karena sesungguhnya keduanya bagi mereka di dunia, siapa orang-orang kafir di dunia, dan bagi kamu di akhirat. Siapa yang menggunakan alat minum atau alat makan dengan emas di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan nanti yaumul qiyamah. Kita mengetahui bahwa surga itu ada 4. 2 surga dari emas, 2 surga dari perak. Jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha, wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha. 2 surga dari perak, bezana, gelasnya, cereknya, semua ornamennya dari emas, dan 2 lagi dari perak. Disediakan bagi orang-orang beriman yang mereka sabar di dunia ini meninggalkan perkara maksiat. Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Maka barang siapa yang mengambil di dunia dari apa yang diharamkan Allah Ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan nanti yaumul qiyamah.
Rasulullah SAW mengatakan, innaka lan tad'a syai'an ittiqa Allah ila ataqallahu khairun minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu, artinya yang dilarang Allah, karena dia takwa kepada Allah, takut kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Tapi harus siqatun nafs, betul-betul siqa Allah, yakin kepada Allah. Orang sekarang berkata, aduh usaha kalau tidak pakai riba susah, kalau tidak pinjam ke bank susah hari ini. Lalu dia hijrah, ingin kembali kepada agama Allah, meninggalkan maksiat. Maka dia perlu yakin, kalau meninggalkan apa yang diharamkan Allah, tapi ikhlas karena Allah, dan yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, maka Allah akan memberikan yang lebih baik. Jadi kita tidak boleh takut meninggalkan maksiat, meninggalkan yang dilarang Allah, baik dalam cara berdagang, tentang riba dan yang lainnya. Allah akan mengganti yang lebih baik ya. Dan itu yakin bagi kita semua. Kemudian yang terakhir, di kesempatan malam yang berbahagia ini, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara poin yang sangat penting bagi setiap mukmin, bahwa Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang meninggalkan maksiat. Dan kita tahu ma'iyatullah nau'an. Kebersamaan Allah bersama hambanya ada dua. Ada ma'iyatul amah, ada ma'iyatul khasah. Ma'iyatul amah yang artinya Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui setiap apa yang kita perbuat. Maka ini bagi mukmin, bagi orang kafir, bagi Allah taat, Allah maksiat, Allah bersama dengan hambanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah poin yang kedua tentunya, yang khusus. Allah bersama dengan orang mukmin ma'iyah khasah. Itu apa? Nasruhu wa ta'yiduhu wa muhafadatuhu alal imani wal hidayah wa ta'ah. Yaitu Allah akan menjaga, menolong, menjaga orang beriman untuk istiqomah dalam imannya, untuk istiqomah dalam petunjuk. Orang-orang yang mampu meninggalkan maksiat, Allah berjanji akan menjaganya. Min kulli su'in wa makruh, dari setiap keburukan. Dan Allah akan hadir, menolongnya, membelanya. Maka Allah berfirman, innallaha ma'a sabirin. Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jelas ya. Kemudian kita lihat dalam sebuah hadis. Hadis ini hadis panjang, kita potong hadis itu. Itu hadis yang menjelaskan, itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan dulu ada orang yang melakukan perjalanan, mereka bertiga melakukan perjalanan. Lalu kemalaman sehingga mereka tidur di sebuah gua. Ketika mereka masuk gua, tiba-tiba ada batu menggelinding menutupi pintu guanya. Lalu mereka dikatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati ila an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Maka dikatakan, sesungguhnya kalian ini tidak bisa keluar dari gua ini dan dari kesulitan ini kecuali engkau berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal soleh kalian, amal soleh yang ikhlas. Maka dikisahkan dalam hadis tersebut ada seseorang yang dia punya saudara perempuan, itu anak dari pamannya, dan dia mencintai wanita itu sangat cinta sekali, layaknya ya manusia yang lain mencintai wanita, dan dia mencintai wanita itu. Suatu ketika si wanita itu ada kebutuhan tentang harta. Lalu si laki-laki itu berkata,
aku akan memberikan kepadamu bagian dari harta dengan syarat engkau menjadikan bagian dariku, dalam arti boleh untuk berjima denganku dan engkau menghalalkan dirimu untukku. Lalu dia memberikan 120 dinar. Jadi 120 dinar kalikan kali 4,5 gram. Berapa? Berapa gram? 120 dinar kali 4,5 gram. Berapa? 400 lebih atau 500? Ya, antara 500 gram. Maka ketika hampir saja akan menjimanya, si wanita itu memperingatkan si lelaki itu. Dia berkata, qalat la uhillu laka an tanfudul khatama illa bihaqqihi. Dia mengatakan engkau tidak boleh menyentuhku dan mengambil keperawananku kecuali dengan haknya. Fataharajtu minal wuqu'i 'alaiha fansarabtu anha wa hiya ahabun nasi ilayya fataraktu dhahaba alladhi ataituha. Maka menjadi sempit dadaku katanya, dan menjadi berat bagiku untuk melakukan maksiat itu. Maka aku pun pergi dan meninggalkan wanita itu, dan aku pun menghadiahkan uangnya. Jadi dia meninggalkan maksiat di saat itu. Maka dia berdoa setelah itu, Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi fanfajaratis sahratu. Maka dia berkata dalam doanya, ya Allah, jika apa yang aku lakukan tadi adalah amal soleh karenamu, ya Allah, keluarkan dari kesulitan ini. Maka tiba-tiba bergeserlah batu itu dan mereka pada bisa keluar. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, ingat kepada pahala meninggalkan maksiat. Bahwa orang yang meninggalkan maksiat itu akan dibukakan dari setiap kesulitannya. Baik kesulitan di dunia, kesulitan ketika sakratul maut, kesulitan di alam kubur, kesulitan ketika di arasatil kiamah, kesulitan ketika kita melewati sirat, dan kesulitan ketika kita berada di, kalau seseorang itu dari sulitnya api neraka, akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang meninggalkan maksiat? Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, seberat apapun untuk meninggalkan maksiat, kita ingat pahala yang Allah Ta'ala berikan. Allah akan menjadi penolong kita, Allah akan bersama dengan kita. Maka dengan itu Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya bunayya ihfadillah yahfadka, ya bunayya ihfadillah tajid tijahak. Nabi SAW mengatakan, wahai anakku, jagalah batasan Allah, Allah bersamamu. Jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah akan menolongmu. Nah, ini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini bentuk renungan bagi setiap mukmin agar mampu meninggalkan maksiat. Ya. Itu adalah 7 yang tadi disebutkan, dan kita cukupkan sampai di sini. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalau 1 atau 2 pertanyaan kita buka ya. Barangkali ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Pas jam 9 kurang 5 menit ya. Jadi kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya yang tadi disebutkan bukan hanya 7, tetapi diantaranya gitu. Yang jelas bahwa setiap mukmin wajib merenungi poin-poin yang tadi disebutkan ya, agar kita mampu meninggalkan maksiat ya. Dan yang sangat penting di antara 7 poin tadi adalah bagian yang sangat penting bahwa ingat ya, setiap maksiat itu akan menghilangkan nikmat kita. Sebagai sebab utama hilangnya nikmat. Dan yang jadi catatan bagi kita, kita bukan
yang terpikir adalah nikmat dunia semata. Tapi yang akan berkurang adalah nikmat iman. Yang akan berkurang adalah nikmat fungsi dalam tubuh kita yang merupakan adawatul iman. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, oleh sebab itu kita menyaksikannya. Bagaimana ilmu ini cahaya. Maksiat itu akan menodai untuk kita memahami agama. Kadang otak kita tidak berfungsi ketika memahami agama. Kenapa? Karena maksiat. Fungsi mata, fungsi telinga, fungsi tubuh kita tidak berguna. Fungsi hati kita bukan untuk mentadaburi, tidak mampu mentadaburi. Kenapa? Karena noda maksiat. Oleh sebab itu, setiap mukmin wajib merenungkan itu semua sehingga kita mampu mengkang diri, mentarkan diri dari setiap bentuk maksiat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.